Sama-sama jualan bakso, tapi kenapa yang dibukukan kok beda? Contoh, Pak Yuda jualan bakso, tapi yang dicatat hanya transaksi uang masuk dan uang keluarnya saja. Lalu ada Pak Agus, juga jualan bakso, tapi yang dicatat adalah uang masuk, uang keluar, dan transaksi penjualannya. Pertanyaannya adalah, yang mana yang benar Mas Erik? Pak Yuda atau Pak Agus? Semuanya benar, yang salah itu yang nggak dicatat sama sekali. Ini rumus sederhana dari saya. Makin kita detail mencatat transaksi di bisnis kita, maka laporan bisnis yang kita hasilkan juga akan semakin rinci dan semakin tajam. Semakin detail dan rinci sebuah laporan bisnis, maka laporan itu akan bisa ngasih data yang bagus untuk bisnis kita. Pembukuan bisnis yang bagus menurut saya ada 3. Pertama, konsisten dicatat. Sehari dicatat, sehari nggak dicatat. Kadang rajin, kadang malas. Nah, pembukuan bisnis jenis seperti ini nggak akan bisa ngasih data yang bagus buat bisnis kita. Yang kedua adalah jelas di awal. Jadi di awal kita sudah jelas, kenapa sih kok transaksi ini harus saya catat? Saya sebenarnya butuh apanya? Misal, saya punya masalah di bisnis saya, stok saya sering hilang. Karena stok saya sering hilang, makanya saya mencatat transaksi stok di bisnis saya. Agar apa? Agar saya bisa menemukan hilangnya di titik mana sih? Nah, seperti itu. Jadi jelas tujuannya, kenapa saya kok mencatat transaksi stok. Ketiga adalah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan bisnis kita. Menyusun stok bahan adalah pekerjaan yang bagus, karena nantinya akan menghasilkan sebuah laporan stok bahan yang rinci banget. Kita jadi tahu gitu loh, stok bahan kita itu kemana aja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah bisnis kita butuh serinci itu? Lalu, apakah kita punya orang yang bisa fokus untuk melakukan itu, menginput data-data itu? Kalau bisnis kita memang masih belum butuh laporan stok bahan yang rinci dan kita juga belum punya resource khusus untuk ngurusi hal itu, mencatat itu, ngapain kita maksa untuk mencatat stok bahan? Saya pernah dapat data dari tim saya di lapangan, ada satu pelanggan itu yang pengennya nyatetnya rinci, detail banget gitu, stok bahan juga dicatat. 1 bulan rajin, bulan depannya udah mulai lupa. Jadi kesimpulan kecil yang bisa saya tarik adalah pembukuan bisnislah yang mengikuti pertumbuhan bisnis. Jangan dibalik. Share video ini kalau bermanfaat dan happy bookkeeping.